Guys, hari ini aku ingin share ke kalian gimana sih suasana di UAE saat ini, gimana sih proses lockdownnya, seberapa ketat pemerintahnya menerapkan lockdown, dan gimana sih Ramadan di UAE selama COVID-19. Sebelum itu, subscribe YouTubeku, dan this is my first time video, jadi ada masukan, ada saran supaya aku bisa bikin video ini jadi lebih baik. Dan kalau kalian ada pertanyaan, jangan lupa juga nanya di komen, nanti akan aku pilih apa yang bisa aku jawab, akan aku jawab. Oke? Sebelumnya gini, Ramadan Karim buat teman-teman, buat viewers yang nonton video ini di bulan Ramadan. Semoga keberkahan Ramadan bisa kita dapatkan di bulan ini. Meskipun kondisinya sedang COVID-19, kita tetap bisa mendapatkan keberkahan dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Oke, jadi ingin cerita dari awal dulu ketika UAE outbreaks pertama kali ya. Jadi kalau nggak salah mereka itu di UAE itu outbreaksnya di akhir Januari. Waktu itu sudah ada beberapa case, masih kecil lah, di bawah 5. Pemerintah dengan cepat melakukan tindakan preventif dengan cara melakukan swab dan rapid test di bandara siapapun yang masuk ke UAE. Sejak pertama kali outbreaks itu memang sudah diwuru-wuru sama pemerintah bahwa kita harus waspada. Tapi karena waktu itu COVID-19 belum jadi pandemi global, jadi suasananya tuh masih santai. Walaupun orang di beberapa titik tuh udah menggunakan masker. Kemudian nggak lama di awal Februari itu mulai ketat penerapan social distancing. Pemerintah menghimbau masyarakat untuk menggunakan masker waktu itu bagi yang sakit, dan membuat kebijakan supaya kalau bersin pakai sikut bagian dalam dan segala macam lah, sama kayak di Indonesia. Jadi masker medis waktu itu udah langka, tapi yang anehnya yang banyak itu masker N95. Jadi kalian bisa bayangin ya, kalau di Indonesia waktu itu kesulitan masker N95, di UAE di mana-mana, hampir di banyak farmasi, di Carrefour segala macam, mereka menyediakan masker N95. Tapi harganya lumayan costly. Jadi tidak semua orang mau beli N95 gitu loh. Tapi waktu itu penggunaan masker masih sebatas himbauan. Kalau mau pakai ya monggo, kalau enggak ya disuruh jaga jarak gitu loh. Kemudian nggak lama pemerintah membuat mengambil kebijakan untuk menekan COVID-19. Nah, dengan salah satunya waktu itu, seingatku dari awal mereka pertama ban sisa dulu. Jadi sisa itu dilarang secara nasional di UAE. Kenapa? Karena mungkin ya namanya juga sisa kan, hisap, nggak saling pakai bekas orang. Jadi itu dilarang. Nah, siapapun yang melanggar itu bakal dikenain denda. Dan ada beberapa restoran yang melanggar guys, dan bener-bener dikenain denda sama pemerintahnya. Nah itu satu. Yang kedua, mereka kemudian membuat kebijakan sholat Jumat itu dipersingkat. Biasanya sholat Jumat itu kan sekitar 20 menit sampai 30 menit. Sholat Jumat hanya boleh 15 menit. Dari khutbah sampai sholat itu totalnya 15 menit. Khutbahnya mungkin sekitar 6 sampai 7 menit, dilanjutkan dengan sholat gitu loh. Kemudian nggak lama setelah itu mereka membuat kebijakan lagi, yaitu melarang aktivitas ibadah di tempat ibadah gitu loh. Apakah bagi muslim dilarang untuk ke masjid, bagi non muslim ke gereja, ada yang ke temple. Pokoknya kita harus beribadah di rumah gitu. Dan yang mengambil keputusan ini bukan kaleng-kaleng guys, tapi badan fatwa di sini atau Grand Mufti di Uni Emirat Arab. Jadi kalian juga mungkin dengar kalau di Kuwait waktu itu azannya diubah. Nah di UAE juga diubah azannya supaya kita sholat masing-masing di rumah gitu. Nah jadi ketika sholat dilarang, aku sama keluarga aku tuh sempat ke mall lagi guys. Jadi aku pikir waktu itu ya sholat di masjid kan dilarang, tapi mungkin di mall dibuka nih musolanya, atau di musola kecil di petrol atau di pom bensin itu buka nih gitu. Ternyata sampai ke mall itu bener-bener ditutup guys. Jadi aku nanya ke petugas kebersihan, kebetulan ada petugasnya di situ, ada security kebersihan. Ini kalau mau sholat di mana? Ya kalau kamu mau sholat ya di rumah katanya. Sedangkan di mall ini semua musola tutup gitu loh. Oh kebetulan rumahku jauh, ini aku bisa sholat di mana ya? Akhirnya kita disiapin satu tempat kecil di sudut ruangan ya, jadi kita bisa sholat di situ dengan ya seadanya aja. Nah waktu itu
Mall yang aku datangi benar-benar sepi banget. Waktu itu sudah diterapkan protokoler bahwa setiap yang makan di restoran itu harus selang satu meja gitu loh. Jadi benar-benar physical distancing, dan itu benar-benar diterapin secara patuh dan taat ya, ngikutin pemerintah. Jadi nggak ada komplain, nggak ada polemik. Apa yang dibuat sama pemerintah kita nurut deh. Pemerintah yang paling tahu, pemerintah punya data, sehingga kebijakan yang dikeluarkan itu pasti berdasarkan data untuk menekan COVID-19 gitu loh. Setelah mereka melarang sholat di masjid selang 3 atau 4 hari, mereka membuat keputusan semua aktivitas di mall itu wajib ditutup. Fish market atau vegetable market, atau kalau di Indonesia pasar tradisional, itu wajib ditutup guys. Yang boleh dibuka itu hanya supermarket yang ada di mall atau supermarket yang besar kayak Carrefour, Spinneys atau Lulu, dan farmasi. Itu yang boleh buka. Mau counter apapun, mau counter jam, counter baju, segala macam itu harus ditutup untuk sementara waktu. Terus jadi pertanyaan kan, orang kerja terus gimana gitu. Ya kita kerja di rumah, jadi work from home. Kemudian mereka membuat kebijakan lagi, membuat program yang dinamakan National Sterilization Program atau program sterilisasi nasional. Nah mungkin ya, inilah yang disebut lockdown. Karena apa? Karena selama program sterilisasi nasional itu nggak boleh ada kendaraan di luar guys. Dan dari situ mulai denda-denda mulai banyak dibikin. Jadi gini, pemerintah UAE, Government of Dubai, Government of Abu Dhabi, dan UAE secara overall, mereka benar-benar agility-nya cepat banget guys untuk menyesuaikan dengan keadaan. Jadi kebijakan-kebijakan yang dibikin itu bisa dengan cepat banget supaya align dengan kondisi sekarang gitu. Jadi mohon maaf nih, kalau di Indonesia misalnya bikin kebijakan kan pada lama, harus ada review segala macem, mungkin sampai berminggu atau bahkan berbulan kan. Kalau di sini itu bisa sangat cepat banget, bisa dalam beberapa hari jadi sebuah kebijakan menyesuaikan dengan kondisi terkini gitu loh. Program sterilisasi nasional itu mulai dari jam 8 malam sampai jam 6 pagi. Itu nggak boleh ada orang atau kendaraan di luar. Polisi jaga di mana-mana, hampir di semua persimpangan jalan, dan mall semua tutup. Bener-bener kosong banget guys selama program sterilisasi nasional. Dan siapapun yang melanggar, kalau tidak urgent kebutuhannya, ya kalian kena denda. Nah, dendanya ini banyak banget. Nanti aku akan share ke kalian apa-apa aja sih denda lockdown yang ada di Dubai. Ini menarik guys, karena mereka bikin detail banget, dan biaya besar dendanya dari yang kecil sampai yang paling gede itu ada. Contohnya misalnya nggak pakai masker, kalian kena denda 1.000 dirham. Nah 1.000 dirham itu kalau dikurskan ke Indonesia dengan kurs 4.000 itu mungkin 4 jutaan satu orang. Jadi program sterilisasi nasional ini awalnya cuma 4 hari. Nah mungkin karena dampaknya cukup bagus untuk menekan penyebaran virus, mereka memperpanjang selama 2 minggu. Terutama di Dubai itu sterilisasi nasionalnya berlaku selama 24 jam. Jadi ngebayangin ya, kalau yang tadi yang pertama kali itu dari jam 8 malam sampai jam 6 pagi, sedangkan ketika diperpanjang itu berlaku selama 24 jam di Dubai. Sedangkan di Abu Dhabi itu masih normal dari jam 8 sampai jam 6 pagi gitu. Jadi memang kebijakan daerahnya berbeda. Jadi kita bahas di Dubai dulu. Kalau di Dubai karena 24 jam yang boleh buka itu hanya farmasi yang kayak gue bilang tadi, dan supermarket. Supermarket pun buka dari jam 8 sampai jam 6 kalau nggak salah, dari jam 8 pagi sampai jam 6 sore. Setelahnya total tutup, nggak boleh ada aktivitas di luar sama sekali. Termasuk metro, kalau di sini sebutnya metro, kalau di Indonesia itu MRT, itu juga tutup. Public transport kayak bus juga dikurangin rutenya, yang dibuka hanya rute-rute ke rumah sakit atau ke supermarket. Nah begitu ketatnya guys, sampai rute bus pun dimodifikasi, yang dibuka hanya untuk ke supermarket dan ke farmasi gitu loh. Dan siapapun yang mau keluar selama program sterilisasi nasional ini harus apply permit. Kalian daftar di website atau aplikasi. Nah, nanti aku akan show ke kalian gimana sih cara daftar permit selama lockdown di Dubai. Jadi kita masukin nama segala macam detail lengkap dan tujuannya mau kemana gitu loh. Dan tujuannya di situ nggak banyak, supermarket, farmasi atau bank gitu. Misalnya kita mau tujuannya ke supermarket, ya udah kita cuman boleh ke supermarket.
gitu. Kita nggak bisa ke daerah-daerah lain, mau hangout lah, mau jalan-jalan santai, naik mobil keliling-keliling kota gitu. Itu nggak boleh guys, kena denda, dan dendanya tuh gede. Nah, untuk apa aplikasi permit ini? Supaya government bisa memantau pergerakan dan mobilitas masyarakat. Hari ini berapa ribu nih yang keluar gitu. Kalau misalnya terlalu banyak, mereka tidak mengizinkan, dan permitnya ya bakal direject. Kalian bisa coba di hari berikutnya. Si permit itu gini juga guys, bisa karena selama lockdown di Dubai 24 jam itu polisinya kan ada di mana-mana. Jalan pada beberapa titik itu diblok dan dijagain sama polisi. Kalian bakal ditanyain. Kalau misalnya kalian nggak ada permit, well, kalian akan langsung didenda. Kalau kalian nggak ada permit, kamera menangkap kalian, radar. Kita sebut di sini radar menangkap mobil kalian jalan di waktu lockdown, itu kalian bakal kena denda. Tapi dengan adanya permit, ketika kalian dikenakan denda, kalian bisa banding, oh pada tanggal ini aku dikenain denda tapi aku punya permit, nanti bisa dicocokkan sama pemerintah, oh iya, dan denda kita bisa dihapus. Selama lockdown kita nggak bisa keluar kalau di Dubai. Terus kalau yang kerja gimana dong? Nah, mereka menerapkan protokoler yang ketat, terutama di sektor vital kayak oil and gas, firefighter, fire department, telecommunication, health gitu loh, dokter, nurse segala macam. Mereka boleh tetap bekerja tapi dengan cara melakukan shift-shiftan. Mereka tidak boleh ada di kantor melebihi 30% kapasitas kantornya gitu loh. Contohnya gini, misalnya satu perusahaan itu ada 1000 karyawan. Nah, yang hari ini boleh masuk hanya 300 orang guys. 700 orangnya itu harus kerja dari rumah. Supaya apa? Supaya orang yang ada di kantor itu lebih lenggang, jadi mereka duduknya juga bisa lebih jauh, bisa menerapkan physical distancing di kantor. Nah, besoknya orang yang shift hari ini ke kantor, di roker, mereka kerja di rumah, yang rumah masuk kantor. Pokoknya nggak boleh lebih dari 30% kapasitas ruangan tersebut. Selama lockdown, logistik tetap jalan, itu nggak boleh berhenti. Kalau kita mau order e-commerce itu tetap bisa diantar. Di UAE semua makanan full stock, tidak ada yang kekurangan. Walaupun kemarin di awal-awal masker itu banyak langka, nah sekarang banyak banget di mana-mana. Hand sanitizer kita juga lengkap. Gitu paling kalau di Dubai sama lockdown. Jadi benar-benar ketat. Kita harus jalan, harus ada permit, harus benar-benar menerapkan dan ngikut apa kata pemerintah. Kan di Abu Dhabi, nah ini kalau di Abu Dhabi, program sterilisasi nasional dari jam 8 sampai jam 6 pagi. Nah, selebihnya kita bisa keluar, tapi di kantor tetap menerapkan program 30% tadi. Kalau misal tidak boleh lebih dari 30% yang bekerja di kantor. Jadi harus work from home. Jadi intinya kurang lebih sama aja sih. Cuman di Abu Dhabi tidak perlu permit di luar jam nasional sterilization program. Nah, gimana buat orang-orang yang terdampak COVID-19? Apakah pedagang atau yang punya cicilan segala macam? Mereka dengan cepat juga membuat kebijakan-kebijakan yang memang direct to rakyat gitu. Contoh penangguhan cicilan selama 3 bulan buat orang yang terdampak dengan COVID. Dan itu ketika peraturan benar-benar dibikin, yang menghubungi adalah pihak bank. Nah, bukan kita yang minta. Kalau di Indonesia kan kita yang minta gitu kan. Kalau di Indonesia kan kita yang minta, saya mau melonggarkan biaya kredit dong karena saya terdampak COVID. No, kalau di Dubai, banknya langsung secara otomatis menghubungi nasabah, kamu kena terdampak COVID, kita longgarkan selama 3 bulan. Pemotongan biaya listrik, pemotongan biaya air, dan beberapa stimulus paket yang memang diperuntukkan untuk pedagang atau pebisnis di UAE. Misal kita nggak perlu bayar rental segala macam, banyak banget yang memang langsung direct ke rakyat gitu loh. Dan banyak juga dermawan-dermawan pengusaha-pengusaha Arab yang kaya-kaya, mereka membuat sumbangan, membagikan makanan-makanan gratis, itu juga banyak di sini. Sama kalau masalah berbagi sama kayak di Indonesia, itu banyak banget, samalah. Hanya saja kita nggak bisa turun ke jalan. Di sini harus ada lembaga yang benar-benar menangani sumbangan-sumbangan tersebut dan mereka yang turun. Kalau di Indonesia kan siapapun bisa ngumpulin, dari satu orang selebgram bisa ngumpulin ke sini pakai platform kita bisa, kemudian kita bisa langsung nyerahin ke rumah sakit. Kalau di sini nggak boleh guys, kita hanya bisa sumbang ke lembaga-lembaga yang sudah diverifikasi sama pemerintah
Nah, mereka yang kerja, mereka yang akan membagikan itu ke daerah-daerah atau ke orang-orang yang memang terdampak COVID-19. Jangan gitu guys. Jadi di Dubai itu benar-benar ketat, benar-benar pemerintah benar-benar membuat kebijakan supaya COVID-19 ini cepat bisa diatasi. Pengunjung mall itu lahan parkirnya itu hanya boleh 30%. Setiap ke mall itu wajib pakai masker, wajib tes suhu tubuh.